Pernah nggak sih ngerasa iklan Facebook kamu tuh udah mentok di situ-situ aja? Kayak nabrak tembok gitu. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas sebuah sistem yang ampuh banget buat ngelewatin tembok itu. Ini bukan teori doang loh, ini berdasarkan pengalaman Sampigliero yang udah ngebantu lebih dari 100 bisnis e-commerce buat scale up. Siap? Yuk, kita mulai. Biasanya nih, ada dua skenario yang sering banget terjadi. Skenario pertama, kamu baru mulai, udah keluar duit, iklannya nggak jalan sama sekali. Boncas. Skenario kedua, dulu iklan kamu bagus banget, profitnya oke, tapi sekarang mandek, performanya turun drastis. Nah, kalau salah satu dari dua cerita ini kedengeran familiar banget buat kamu, berarti kamu udah ada di tempat yang benar. Coba lihat perbandingan ini deh. Di sebelah kiri itu tuh gambaran akun iklan yang berantakan, kayak benang kusut, ngetres ini itu tanpa rencana, ngejar metrik yang salah, pokoknya nggak ada arah yang jelas. Nah, sekarang lihat yang kanan, lurus, fokus, langsung ke target. Ini adalah pendekatan yang sistematis dengan satu tujuan yang jernih. Dan sistem inilah yang bakal kita bangun bareng-bareng hari ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Ada 3 pilar utama. Pertama, kita tentuin tujuan utama atau king goal. Kedua, kita bangun yang namanya mesin M3. Dan yang ketiga, kita cari kemenangan taktis buat memaksimalkan semuanya. Baik, kita langsung masuk ke pilar yang pertama, ya. Tentukan tujuan utama kamu. Gini, kunci sukses di Facebook Ads itu sebenarnya bukan soal ngelacak semua metrik yang ada. Bukan, tapi soal fokus ke satu hal yang benar-benar paling penting. Terus, apa sih sebenarnya tujuan utama atau king goal ini? Gampangnya gini, ini adalah satu metrik yang kalau aja tercapai, semua metrik lain itu jadi nomor 2, jadi nggak relevan lagi. Saya pernah punya klien yang mau ngelacak lebih dari 20 metrik. Gila kan? CPA, ROAS, CPM, CTR, semuanya mau dipantau. Padahal itu sama aja kayak coba ngikutin 20 kompas yang beda-beda arahnya. Pusing kan? Padahal kita cuma butuh satu bintang penunjuk arah yang jelas. Ini mungkin kedengeran agak aneh ya. Tapi, cara tercepat buat bisnis kamu tumbuh itu justru dengan nargetin laba 0 rupiah, alias break even point atau titik impas. Loh, kok bisa? Gini. Karena pas kamu nggak pusing mikirin profit, fokus kamu bisa 100% dialihin ke akuisisi pelanggan. Kamu ibaratnya lagi ngebeli pelanggan sebanyak-banyaknya pakai budget iklan. Ini tuh investasi buat ngebangun pondasi keuntungan jangka panjang. Nah, kalau pondasi pelanggannya udah kuat, baru deh kita ngomongin profit. Sekarang kita pasang target, misalnya kita mau profit 10%. Ini yang ngasih kita kendali. Kalau target pendapatan kita 1 miliar, artinya semua biaya, termasuk iklan, nggak boleh lebih dari 900 juta. Jelas kan? Fokus kita sekarang adalah keuntungan bersih yang benar-benar masuk ke rekening. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Metrik yang paling penting adalah apa yang dikatakan oleh rekening bank kita. Udah itu aja. Lupakan deh metrik-metrik keren kayak ROAS tinggi atau CPA rendah, kalau ujung-ujungnya rekening bank kamu nggak nambah. Karena ukuran sukses yang sebenarnya yaitu. Oke, tujuan utama kita udah jelas, tapi punya tujuan aja nggak cukup kan? Kita butuh sebuah mesin yang bisa bawa kita ke sana secara konsisten hari demi hari. Nah, selamat datang di pilar kedua, membangun mesin M3. Mesin ini kita sebut metode M3. Anggap aja kayak jalur perakitan di pabrik, ada 3 langkah. Pertama, kita butuh struktur kampanye yang rapi. Kedua, sistem kreatif yang nggak pernah kehabisan ide iklan. Dan ketiga, sistem kelulusan buat mempromosikan iklan-iklan yang paling juara. Nah, buat struktur, bayangin aja akun iklan kamu itu kayak kolam renang dengan beberapa jalur. Kita bikin jalur-jalur terpisah biar nggak tabrakan. Ada jalur pengujian buat nyari pelanggan baru, terus ada jalur penargetan ulang atau retargeting buat orang-orang yang udah kenal sama brand kita tapi belum beli. Terakhir, ada jalur retensi khusus buat pelanggan setia. Dengan cara ini, kita bisa pastiin setiap rupiah yang kita keluarin itu nyampe ke audiens yang paling tepat. Lanjut ke sistem kreatif, kita pakai aturan simple, 80-20. Artinya gini, 80% waktu dan energi kita itu fokus buat bikin variasi dari iklan-iklan yang udah terbukti berhasil. Cuma ganti headline-nya, ganti gambarnya dikit, atau coba sudut pandang video yang beda. Sisanya, yang 20%, baru deh kita pakai buat coba ide-ide yang benar-benar baru dan radikal. Intinya, ini bukan soal nyari satu iklan ajaib, tapi soal ngebangun kemenangan kecil-kecilan secara konsisten. Oke, bagian terakhir dari mesin M3 kita adalah yang namanya sistem kelulusan. Ini tuh sebuah proses buat milih iklan-iklan mana yang paling bagus dari jalur pengujian tadi, buat kita naikin kelas ke liga utama.
Iklan-iklan terbaik ini bakal lulus dan masuk ke satu kampanye khusus yang kita sebut kampanye skala. Anggap aja ini tim all-star kamu. Isinya cuma 5-20 iklan terbaik yang udah terbukti juara. Sebagian besar budget iklan kamu dialokasikan ke sini. Jadi, kamu nggak lagi nebak-nebak. Kamu secara sistematis ngasih duit kamu ke para pemenang. Oke, mesin kita udah jalan, tapi belum selesai. Sekarang saatnya kita melakukan fine-tuning di pilar ketiga. Menemukan kemenangan taktis. Ini tuh soal nemuin penyesuaian-penyesuaian kecil yang dampaknya bisa gede banget. Hal-hal detail yang seringkali dilewatin sama kompetitor kamu. Contoh nyata nih dari Barkbox. Tim mereka iseng ngecek data dan nemuin pola yang simple banget. Performa iklan mereka tuh selalu meroket pas weekend. Solusinya? Gampang. Mereka geser sebagian besar budget iklan ke hari Sabtu dan Minggu. Pelajarannya apa? Setiap bisnis punya ritmenya sendiri. Coba deh kamu cek data kamu sendiri. Hari apa sih yang paling banyak ngasih profit? Oke, cerita berikutnya. Ini kayak kasus misteri. Ada sebuah brand, tiba-tiba performa ROA atau Return on Ad Spend-nya anjlok parah. Bener-bener terjun bebas. Mereka udah coba segala cara, tapi nggak ada yang tahu apa penyebabnya. Setelah diaudit lebih dalam, akhirnya pelakunya ketahuan. Ternyata algoritma Facebook entah kenapa mulai ngabisin sebagian besar budget iklan mereka ke demografi usia 65 tahun ke atas. Padahal kelompok umur ini sama sekali bukan target pasar mereka dan nggak pernah beli produk mereka. Solusinya sederhana banget. Mereka tinggal masuk ke ad set dan mengecualikan kelompok usia 65 tahun ke atas dari penargetan. Hasilnya, boom! Performa iklan mereka langsung pulih total, cuma dalam semalam. Nah, inilah yang disebut kekuatan dari sebuah kemenangan taktis. Jadi, pelajarannya buat kita semua adalah, gali data kamu lebih dalam lagi. Coba deh cek, mana yang lebih bagus, Facebook atau Instagram? Penempatannya lebih efektif di Reels, Feed, atau Stories? Siapa yang lebih banyak beli, pria atau wanita? Cari keanehan-anehan kayak tadi, dan pangkas semua budget yang kebuang sia-sia. Jadi intinya, kita udah bergerak dari yang tadinya cuma nebak-nebak dan kacau balau, menjadi sebuah sistem yang ngasih kita kendali penuh. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Jadi, ini dia rangkumannya. Jalan kamu menuju profitable scale. Pilar pertama, tentukan satu aja tujuan utama, yaitu profit. Pilar kedua, bangun mesin MT kamu, yang isinya ada struktur, sistem kreatif, dan sistem kelulusan. Dan pilar ketiga, jangan pernah berhenti cari kemenangan taktis dengan cara ngorek-ngorek data kamu. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Malam ini pas iklan kamu lagi jalan, coba tanyain ke diri sendiri, apakah kamu benar-benar yakin 100% kalau setiap rupiah yang kamu keluarin itu udah dialokasikan ke tempat yang paling efektif? Nah, dengan sistem yang tepat, kamu nggak perlu lagi ragu-ragu. Kamu bakal selalu tahu jawabannya.